Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fatima dengan NPM 227555166. Kelas Akuntansi Perpajakan 3E, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya. Dengan judul penyajian laporan. Penyajian wajar yang mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset dan kewajiban, penghasilan, dan beban. Selanjutnya, ada kepatuhan terhadap sak-etap. Entitas yang laporan keuangan patuh dengan sak-etap harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi sak-etap kecuali jika mematuhi semua pernyataan sak-etap itu. Ada juga kelangsungan usaha. Entitas memiliki kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas atau menghentikan operasi dan tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal tersebut. Selanjutnya, konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten, kecuali yaitu terdapat perubahan signifikan pada sifat dari operasi entitas atau peninjauan penyajian dan menemukan penyajian atau klasifikasi lain lebih sesuai atau sak-etap mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Entitas juga harus mengungkapkan yang pertama, sifat reklasifikasi, yang kedua, jumlah yang direklasifikasikan, dan yang ketiga, alasan reklasifikasi. Selanjutnya juga ada materialitas dan agregasi, yaitu pos yang material disajikan terpisah, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Selain itu, kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika baik secara individu maupun bersama-sama dapat berpengaruh pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya, ada laporan keuangan lengkap. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca memisahkan lancar dan tidak lancar tidak diwajibkan jika entitas menyimpulkan pendekatan likuiditas lebih baik. Pos minimum yang harus ada dalam neraca. Ada informasi dalam neraca minimal. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, piutang usaha dan piutang lainnya. Yang ketiga, persediaan. Keempat, properti investasi. Kelima, aset tetap. Keenam, aset tidak berwujud. Ketujuh, utang usaha dan utang lainnya. Kedelapan, aset dan kewajiban pajak. Kesembilan, kewajiban diestimasi, dan ke-10 ada ekuitas.
Contoh klasifikasi aset dan kewajiban. Kewajiban jangka pendek yaitu yang pertama utang bank, utang jangka pendek, utang usaha, utang pajak, biaya yang harus dibayar. Kewajiban jangka panjang, ada utang bank jangka panjang, dan kewajiban imbalan pasca kerja. Laporan laba rugi, yaitu menyajikan penghasilan dan beban entitas pada suatu periode. Minimal mencakup pos biaya berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban usaha. Dan yang ketiga, beban keuangan. Keempat, bagian laba atau rugi investasi yang metodenya ekuitas. Kelima, beban pajak. Dan yang keenam, laba atau rugi bersih. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos luar biasa. Informasi dalam laporan perubahan ekuitas yaitu periode, laba atau rugi untuk periode, pendapatan, dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas. Untuk setiap komponen ekuitas berpengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dan yang kelima, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir. Contoh laporan laba rugi dari PT Tulus Berkarya, laporan laba rugi periode Desember 2021. Pendapatannya penjualan bersih seharga 500 juta dan pendapatan sewa seharga 40 juta. Total pendapatannya yaitu 460 juta. Beban, harga pokok penjualan seharga 150 juta dan beban penjualan 7.500.000, beban administrasi 5 juta, beban bunga 2.500.000, beban lainnya bersih yaitu 2.500.000. Total beban yaitu 167.500. Laba sebelum pajak yaitu 292.500, pajaknya terkena 73.125.000. Laba bersihnya yaitu dari 295.500 dikurang dengan 73.125.000 yang hasilnya adalah 219.375.000. Laporan arus kas. Laporan perubahan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dari entitas untuk periode yang dilaporkan, disajikan secara terpisah dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan, penjelasan naratif, atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Harus mengungkapkan dasar penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Ada juga disajikan secara sistematis dan merujuk silang ke pos-pos dalam laporan keuangan. Yang terakhir, ada urutan penyajian.
Yang pertama, pernyataan kepatuhan sesuai sak etap. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dan yang ketiga, informasi yang mendukung pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, pengungkapan lainnya, yaitu yang pertama, kejadian setelah tanggal neraca, yang kedua, standar akuntansi baru, dan yang ketiga, kondisi ekonomi global. Dan terakhir, ada informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.